Cita-citanya menjadi seorang arsitektur kandas, kuliahnya terpaksa dihentikan karena salonnya yang berlokasi di gang sempit di daerah Kemayoran mulai dikenal orang. Akhirnya dengan dukungan keluarga, Rudi Hadisuwarno memutuskan untuk serius berbisnis di bidang salon. Pemilihan bisnis ini juga dilatar belakangi oleh usaha salon yang dijalankan ibunya saat tinggal di Pekalongan. Hal yang paling sulit dijalani setelah itu adalah menyiapkan asisten. Akhirnya untuk menyiapkan SDM yang siap pakai, Rudi Hadisuwarno secara matang menyiapkan sekolah khusus mengenai tata rias rambut. Setelah selesai sekolah di Robi, tapi waktu itu belum ada sekolah rambut yang sekolah ya, jadi magang lah, sambil kerja, nyuci rambut, nyapu, gitu ya, sambil belajar gitu. Jadi memang betul-betul mulai dari bawah setahun saya di sana, setengah tahun dari waktu libur sekolah, kemudian setengah tahun sambil kuliah di Trisakti, Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Nah, setelah coding dengan keluarga, karena juga kebutuhan masalah ekonomi keluarga, maka diputuskan oke lah berhenti kuliah dulu, kemudian konsentrasi untuk usaha salon. Pada waktu itu saya sudah mulai bisa menabung. Nah, saya menggunakan uang itu untuk berangkat ke Eropa untuk belajar rambut di sana, ya, di London dan Prancis. Nah, memang mungkin saya satu-satunya waktu itu orang Indonesia belajar di Eropa, karena biasanya seperti guru saya itu juga belajar di Hong Kong, di Bangkok atau di Jepang paling jauh ya. Ya, karena pusat mode dunia tetap masih waktu itu kan masih di Eropa. Dan juga London, kenapa? Karena masalah bahasa, ya kan, paling mudah kan bahasa Inggris ya, kalau bahasa Prancis kan masih agak lebih sulit gitu. Nah, akhirnya saya ke Prancis juga belajar, setelah belajar bahasa Prancis belakangan ya. Jadi di sana saya belajar rambut lagi, tapi juga saya juga mengamati, bukan hanya belajar teknik ya, tapi bagaimana mereka menyelenggarakan. Saya mulai memodifikasi ya. Saya nggak niru secara urusan dengan mereka di Eropa karena kondisi lain, budaya mereka berbeda, rambutnya berbeda, semua berbeda, sehingga yang saya bisa adalah memodifikasi cara berbisnis kita sehingga bisa diarahkan berkembang lebih jauh ya. Karena dulu beda ya, waktu itu persepsi orang, satu salon itu nggak boleh ngajarin orang lain jadi rambut, hanya kita saja yang gunting. Yang lain itu sebagai asisten aja, karena takut nanti diajari kabur buka sendiri. Bisa lihat di Eropa nggak gitu ya. Memang betul juga sih, gimana bisa berkembang kalau hanya tergantung kita. Akhirnya saya mulailah memberanikan diri untuk bagaimana mentransfer knowledge saya, skill saya kepada orang lain. Nah, salah satu yang kendala saya adalah mencari tenaga kerja yang baik. Nah, sehingga akhirnya saya pikir kenapa nggak buka sekolah ya, tahun 74 di rumah juga di lantai atas kita buka kursus, waktu namanya kursus lah. Murid yang pertama berapa orang Pak? Murid yang pertama Tentu coba pas buka kursus 3 orang, papan atas semua. Siapa aja yang 3 mas? Itu Grace Bekti yang menjadi kepala sekolah, kemudian Jeki Timotius mengajar di sekolah saya setelah lulus. Kemudian Budi Setiawan bekerja di salon saya juga setelah lulus. Budi Setiawan pernah kerja juga. Pak Peter sekarang murid yang berikutnya? Ya, murid belakangan lagi sebenarnya. Jadi semua ini anak muridnya Pak ini semua. Bisnis TV Jakarta.